Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat bergabung kembali Bapak Ibu peserta BIMTEK Daring, Bimbingan Teknis dalam Jaringan, Pemanfaatan Google Form dalam pengumpulan data. BIMTEK ini merupakan salah satu bentuk layanan LPMP NTB selama masa physical distancing untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan tentang Google Form dalam pengumpulan data pendidikan. Pada tema kali ini masih menyambung tentang pertanyaan bersyarat atau penentu yang pernah dibahas pada video sebelumnya. Cuma perlu diulang sekali lagi karena ada beberapa hal yang terlewat pada video sebelumnya dan beberapa pertanyaan dari peserta. Pada dasarnya, pertanyaan bersyarat atau penentu ini perlu ada. Jadi diperlukan jika poin nomor 5 ini berlaku, yaitu pertanyaan bersyarat atau kita sebut pertanyaan penentu itu diperlukan jika kita ingin mengarahkan responden tertentu untuk menjawab pertanyaan tertentu dan melompati atau melewati pertanyaan yang lain karena bukan pertanyaan yang akan ditujukan atau dijawab oleh responden tersebut. Itu yang harus digarisbawahi kapan kita membentuk pertanyaan bersyarat atau pertanyaan penentu. Syaratnya dia harus menjawab pertanyaan berikutnya dan melompati pertanyaan yang lain, atau disebut penentu karena dia menentukan bahwa responden ini akan menjawab pertanyaan A tetapi dia akan melewati pertanyaan B misalnya. Nah, syarat-syarat yang lain bahwa itu harus dibuat dalam bentuk kelompok, pertanyaannya dibuat bagian-bagian, kemudian harus dalam bentuk pilihan ganda, khusus untuk pertanyaan bersyaratnya. Pertanyaan penentu itu harus pilihan ganda karena harus memilih salah satu ya. Nah, saya akan berikan contoh Bapak Ibu lebih detail bagaimana. Saya akan berikan contoh yang detail bagaimana Google Form untuk pendataan data ini memfasilitasi kita dalam menentukan apakah responden menjawab suatu pertanyaan atau tidak dengan memanfaatkan fasilitas yang disebut dengan pertanyaan bersyarat atau pertanyaan penentu. Pertanyaan bersyarat atau pertanyaan penentu ini sekali lagi kita perlukan ketika kita ingin mengarahkan responden untuk menuju pertanyaan pada bagian mana responden tersebut akan menjawab dan pertanyaan apa yang dia lompat. Yang penting itu. Tapi ketika misalnya dalam suatu instrumen tidak diperlukan pertanyaan bersyarat, maka jangan kita buat. Nah, sebelum contoh yang agak detail Bapak Ibu, saya ingin membahas sedikit instrumen ini sekaligus kaitannya dengan pertanyaan bersyarat. Ada instrumen seperti ini pertanyaannya, apakah Bapak Ibu guru BK memiliki program layanan BK dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Kepala Dinas Dikbud nomor sekian dan seterusnya. Nah, pilihan jawabannya itu ada, kemudian tidak ada. Ada, tidak ada. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, ketika responden itu menjawab ada, maka ada pertanyaan berikutnya ini, jika ya, tuliskan deskripsi bentuk programnya. Nah, pertanyaannya itu jawabannya ada, tapi di sini jika ya, dituliskan deskripsi bentuk programnya. Harusnya di sini jika ada, biar bersambung berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, ini mungkin koreksi sedikit bagi pembuat instrumen, harusnya menggunakan jika ada. Nah, yang menariknya apa? Bahwa ketika dia menjawab ada, dia akan menjawab ini, tetapi ada pertanyaan berikutnya khusus diberikan kepada yang menjawab tidak ada.
khusus untuk diberikan kepada yang menjawab tidak ada. Namun sayangnya karena instrumen ini dalam satu halaman, maka mau tidak mau responden yang menjawab ada ini harus juga menjawab bagian yang seharusnya dia tidak jawab. Kenapa dia harus menjawab? Karena ini di bintang. Di bintang itu kan pertanyaan itu harus dijawab. Nah, kalau kita memanfaatkan pertanyaan bersyarat atau pertanyaan penentu, maka ketika responden menjawab ada, maka otomatis yang keluar pertanyaan berikutnya adalah ini. Jika ada, ini di sini jika ya, tuliskan deskripsi bentuk programnya. Pertanyaan yang ini tidak akan muncul bagi responden yang menjawab ada. Demikian pula sebaliknya, jika menjawab tidak ada, pertanyaan ini tidak akan muncul, tapi langsung menuju pertanyaan yang di bawah. Jika tidak apa alasannya? Itu kalau menggunakan pertanyaan bersyarat. Nah, instrumen ini tidak menggunakan itu, sehingga perlu diperbaiki konstruksinya instrumen ini. Jangan sampai pertanyaan yang berlanjut seharusnya tidak dijawab oleh responden tapi dimunculkan, apalagi itu di bintang harus dijawab, sehingga mau tidak mau respondennya harus menjawab ini meskipun dia hanya menjawab dengan tanda strip untuk menggugurkan kewajiban bintang ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka sebaiknya menggunakan pertanyaan bersyarat. Syaratnya memang ini harus dikelompokkan, harus dibuat bagian. Jika menjawab ada, maka lompat ke pertanyaan berikutnya. Melompati pertanyaan yang harus dijawab oleh yang menjawab tidak ada. Nah, di sini pentingnya Bapak Ibu kita menggunakan pertanyaan bersyarat itu. Nah, sebagai contoh realnya ini. Maka pertanyaan bersyarat itu kan syaratnya dia harus dibuat, instrumennya harus dibuat berkelompok atau dalam bagian-bagian atau dalam halaman-halaman. Kalau seperti ini Bapak Ibu, kita tidak bisa membuat pertanyaan bersyaratnya karena dalam satu halaman. Mau tidak mau, semua responden akan membaca semua pertanyaan. Mau dia menjawab ya atau tidak, dia akan membaca pertanyaan ini. Silakannya lagi, pertanyaannya di bintang harus menjawab. Maka nanti jangan salah kalau ada responden, ada instrumen yang seperti itu, responden akan menjawab strip atau menjawab lain-lain ketika itu dimunculkan. Nah, berikutnya contoh kapan kita menggunakan pertanyaan bersyarat atau pertanyaan penentu ketika kita dalam satu instrumen kita memiliki beberapa responden, tetapi responden itu masing-masing memiliki pertanyaan yang berbeda-beda. Ingat, meskipun respondennya beberapa jenis, tapi semua responden itu tidak memiliki pertanyaan yang berbeda, maka kita tidak perlu menggunakan pertanyaan bersyarat. Kalau semua responden diberikan pertanyaan yang sama, ya tidak perlu menggunakan pertanyaan penentu, karena semua sama. Pertanyaan bersyarat, pertanyaan penentu, jika masing-masing responden memiliki pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan yang sama tidak perlu menggunakan pertanyaan bersyarat atau pertanyaan penentu. Contoh, semua responden, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang tua siswa, ditanyakan kabupaten, ditanyakan jenis kelamin, ditanyakan satuan pendidikannya, ditanyakan nama sekolahnya. Nah, ini kan sama semua pertanyaannya bagi semua responden. Maka tidak perlu menggunakan pertanyaan bersyarat untuk menjawab semua ini karena semua responden menjawabnya. Begitu. Nah, sekarang kita coba. Pada instrumen ini, setiap responden ada pertanyaan khusus kepada mereka. Karena pertanyaan khusus untuk memudahkan responden yang lain supaya tidak membaca pertanyaan yang bukan untuknya, maka kita buatlah pertanyaan penentu atau bersyarat.
Pertanyaan untuk guru tidak akan dijawab oleh pertanyaan untuk pengawas sekolah, tidak akan dijawab oleh pertanyaan untuk orang tua siswa, dan seterusnya. Begitu pula pertanyaan untuk pengawas sekolah tidak akan dijawab oleh guru, tidak akan dijawab oleh orang tua siswa, tidak akan dijawab oleh kepala sekolah. Nah, bagaimana tekniknya supaya itu melompat? Ya, kita cek dulu. Bagaimana pertanyaan bersyarat itu berfungsi. Oke, saya pilih guru. Ini diisi semua, asal saja karena ini adalah uji coba pertanyaan untuk latihan. Ya, tadi kita pilih guru. Maka langsung muncul pertanyaan berikutnya, responden, guru, dan kepala sekolah. Berarti untuk pertanyaan ini tidak akan dijawab oleh responden pengawas sekolah, tidak akan dijawab oleh responden orang tua siswa dan siswa. Jangan khawatir, meskipun ini di bintang, karena kita menggunakan pertanyaan bersyarat, maka tidak masalah responden yang lain tidak menjawab ini. Bisa terkirim. Bedanya apa dengan yang ini? Ya. Bedanya apa dengan yang ini? Karena ini berada dalam satu halaman, bukan berada dalam satu bagian, sehingga mau tidak mau dia harus menjawab ini. Kalau yang ini, ya, pertanyaan untuk responden yang lain berada pada halaman yang lain. Karena kita menggunakan pertanyaan bersyarat, maka halaman yang lain itu tidak dimunculkan untuk guru dan kepala sekolah. Ya. Coba kita ganti respondennya. Misalnya pengawas sekolah. Maka muncul pertanyaan untuk pengawas sekolah saja. Jadi responden guru, orang tua siswa, kepala sekolah tidak akan menjawab pertanyaan ini. Balik lagi, terpilih orang tua siswa, maka yang muncul adalah pertanyaan untuk orang tua dan siswa. Jadi begitu. Jadi pertanyaan bersyarat itu berfungsi untuk memilah pertanyaan pada setiap responden ketika responden itu memiliki pertanyaan khusus yang harus dijawab. Dan itu berada dalam satu instrumen. Kalau ingin repotnya, karena masing-masing responden punya pertanyaan khusus, ya kita masing-masing buat instrumen pada setiap responden. Tapi kan instrumennya menjadi lebih banyak. Tapi ini kita satukan instrumennya, karena yang dimonitoring itu temanya sama, hanya memilah pertanyaan untuk beberapa responden yang berbeda. Oke, baik, kita kembali, kita lanjutkan tadi, kita milih responden guru. Nah, kita jawab guru kelas. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda atau guru di sekolah Anda memfasilitasi pembelajaran jarak jauh bagi siswa untuk mendukung proses belajar di rumah selama pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait darurat penyebaran virus corona? Nah, ini jawabannya ya, tidak. Ini pertanyaan yang berkonsekuensi. Ketika dia menjawab ya, maka nanti akan ada pertanyaan berikutnya khusus untuk yang menjawab ya. Ketika menjawab tidak, juga ada pertanyaan berikutnya khusus untuk yang menjawab tidak. Nah, ini kan tidak bercampur dia. Mari kita praktekkan. Ya. Ketika menjawab ya, maka muncul pertanyaan ini. Saya ulang, ini khusus untuk pertanyaan kepada responden yang menjawab ya. Maka pertanyaannya adalah ini. Kita ingat judulnya nih ya. Pelaksanaan belajar di rumah untuk responden yang menjawab ya. Sekarang kita balik. Jika respondennya menjawab tidak, maka yang ditanyakan adalah alasan guru tidak memfasilitasi kegiatan belajar di rumah.
Nah, pertanyaan ini kan tidak ditanyakan kepada responden yang menjawab iya, tidak muncul dia di responden yang menjawab iya. Begitu pula pertanyaan untuk responden yang menjawab iya tidak akan dijawab oleh responden yang menjawab tidak. Tidak akan dijawab oleh responden yang memilih jawaban tidak. Karena ini khusus untuk responden yang menjawab iya. Nah, itu jelasnya fungsinya pertanyaan penentu, pertanyaan bersyarat itu kita membantu responden mengarahkannya untuk menjawab pertanyaan yang khusus buat responden itu, sementara pertanyaan yang tidak perlu dijawab olehnya kita bantu untuk melewati, jadi tidak muncul dalam pertanyaan bagi dia. Yang harus dicatat Bapak Ibu, bahwa dalam satu halaman tidak boleh ada pertanyaan bersyarat lebih dari satu. Tidak boleh ada pertanyaan bersyarat lebih dari satu. Kenapa? Ya, nanti akan muncul pertanyaan berikutnya itu mana yang didahulukan. Nah, meskipun ini pilihan ganda, maka pertanyaan bersyaratnya ada di sini. Ya, cara membedakannya pertanyaan bersyarat itu ketika jawab pertanyaannya pada responden masing-masing itu berbeda. Kalau pertanyaannya sama untuk semua responden, maka tidak perlu pertanyaan bersyarat. Ya. Nah, pertanyaan bersyaratnya adalah di sini, di jenis responden ini, karena masing-masing punya pertanyaan yang berbeda nanti. Jadi tidak boleh ada pertanyaan bersyarat di dalam satu halaman lebih dari satu. Bisa nggak dibentuk? Bisa, tapi nanti tidak buat apa, berfungsi buat apa. Nah, sekarang bagaimana membuat pertanyaan bersyarat itu? Pada video sebelumnya sudah pernah dicontohkan, tapi kita berikan lagi. Saya harus menentukan pertanyaan bersyarat itu pada pertanyaan yang mana. Karena salah satu pertanyaan bersyarat itu syaratnya adalah harus pilihan ganda. Ini kan pilihan ganda ini guru kepala sekolah. Ini juga pilihan ganda. Ini juga pilihan ganda. Nah, mana yang akan kita gunakan sebagai pertanyaan bersyarat? Tergantung dari jenis responden yang kita buat. Jika kita ingin pertanyaan itu berbeda berdasarkan jenis kelamin, maka pertanyaan bersyaratnya ditaruh di sini. Jika jawaban responden itu kita ingin bedakan berdasarkan satuan pendidikannya, maka pertanyaan bersyaratnya di sini. Tetapi misalnya ketika kita ingin jawaban responden itu berbeda berdasarkan jenis respondennya, maka pertanyaan bersyaratnya di sini. Cara membuatnya, karena pertanyaan bersyaratnya di sini, maka pada bagian 3 ini, tampilkan ini, buka bagian berdasarkan jawaban. Oke, saya contohkan. Misalnya pertanyaan bersyaratnya pada jenis kelamin, klik pertanyaan pada jenis kelamin itu, pilih yang ini. Nah, buka bagian berdasarkan jawaban. Klik. Nah, nanti akan langsung diarahkan. Ketika respondennya menjawab pria, maka akan melompat ke bagian mana, halaman berapa. Misalnya ini. Misalnya ya. Ketika memilih perempuan, maka nanti akan dioper langsung ke bagian atau halaman berapa. Misalnya ini. Nah, nanti akan berfungsi dia pertanyaan bersyarat itu. Ketika milih pria akan langsung lompat ke bagian halaman berapa, ketika milih perempuan akan lompat ke halaman berapa. Dia akan melompati pertanyaan untuk pria dan seterusnya. Karena ini kita tidak jadi, kita lompat saja, kita abaikan. Ya. Ya. Nah, pertanyaan bersyarat untuk instrumen ini yang digunakan adalah pada di awalnya adalah guru, karena yang dibedakan adalah jawaban responden berdasarkan jenis respondennya. Demikian, Bapak Ibu.
Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semakin menambah wawasan untuk membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan instrumen dalam pengumpulan data pendidikan dan memudahkan dalam pelaksanaan tugas sebagai pengawas, tugas sebagai kepala sekolah, tugas sebagai guru. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan mari kita berdoa semoga virus corona ini cepat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.